Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pagi ini, kami bersyukur kalau Engkau telah memberi kesempatan kembali. Kami boleh ibadah bersama-sama melalui online ini Tuhan, tolong Tuhan Yesus berkati. Firman Tuhan yang sebentar kami dengar, tolong Tuhan Yesus berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang mendengarkan juga sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari Injil Matius. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ke 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iya, terima kasih Pak Yanto yang sudah membacakan firman Tuhan. Nah, pagi ini firman Tuhan saya beri judul dengan godaan untuk menyimpang, ya. Godaan untuk menyimpang. Kemenangan ditentukan oleh persiapan atau latihan yang baik. Para juara biasanya mempersiapkan diri dengan latihan yang berat dan panjang, jauh sebelum pertandingan dimulai. Sebelum mulai pelayanannya, Yesus masuk training center di padang gurun selama 40 hari tanpa makanan. Dalam keadaan kelaparan, Yesus dicobai iblis dalam 3 pola godaan agar menyimpang dari rencana Allah Bapa. Sampai sekarang iblis masih mencobai para murid Kristus dengan pola yang tidak jauh beda. Dengan saat itu, ketiga pola iblis ini akan mengalihkan fokus kita dari rencana Bapa. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama, godaan untuk menyimpang, ya. Tuhan Yesus pada saat mau melayani mendapatkan suatu, yaitu proses pelatihan yang luar biasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia tidak makan dan sebagainya, dalam keadaan fisik pasti lemah, dalam keadaan jiwa masih penat dan sebagainya. Tetapi iblis di situ mencobai untuk menyimpang daripada rencana Bapa yang diembankan oleh Yesus ini. Nah, ada 3 hal yaitu godaan itu. Yang pertama ayat 3 sampai 4 dikatakan godaan untuk menjadi sombong. Yang pertama godaan untuk menjadi sombong, yang kedua godaan untuk menjadi spektakuler, terkenal, itu ayat 6 dan sampai 7. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah godaan untuk menjadi pengusaha. Penguasa, bukan pengusaha, penguasa. Itu ayat 9 sampai ke ayat yang ke-10. 3 hal inilah godaan untuk menyimpang daripada panggilan Yesus pada saat itu. Nah, kita akan belajar bahwa iblis pun juga akan menggunakan
untuk orang-orang yang supaya menyimpang dari rencana Allah, yaitu tidak jauh daripada godaan Tuhan Yesus pada saat itu. Mungkin caranya yang berbeda tetapi tidak jauh daripada hal itu. Yang pertama, mari kita lihat ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah godaan yang pertama, adalah godaan untuk menjadi sombong. Mengapa untuk menjadi sombong? Kalau saudara memperhatikan ayat 3, lalu datanglah si pencoba yaitu iblis, dan berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira secara logika Tuhan Yesus bisa enggak mengubah batu itu menjadi roti? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak mau nuruti apa yang dimaui oleh pencoba itu, yaitu iblis. Justru Tuhan Yesus menjawab dalam ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, inilah yang merupakan suatu hal yang luar biasa. Yesus dicobai untuk membuktikan dirinya mempunyai otoritas dan menggunakannya bagi kepentingan pribadi atau sesaat, dan menyimpang dari rencana Allah Bapa atau cepat selesai, tidak perlu susah dan tidak perlu bergantung dengan Bapa. Ini bertentangan dengan kerajaan Allah, sebab sebagai murid-murid Kristus kita juga mengalami pencobaan yang sama. Kita tergoda untuk membuktikan diri dengan cara yang salah, yaitu aku bisa lakukan sendiri, tak perlu bergantung kepada siapapun termasuk kepada Allah. Inilah kesombongan ingin menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang kita juga menganggap sesuatu yang sepele, tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu melibatkan Tuhan, saya bisa, saya mampu, saya ada pengalaman. Nah, kalau disadari hal yang seperti ini kelihatannya sepele, kecil, tetapi itulah cara iblis untuk menggoda kita supaya menyimpang daripada hidup kita. Hal yang kedua, godaan untuk menjadi spektakuler, yaitu ayat 6 dan sampai ayat 7. Lalu berkata kepadanya, yaitu iblis atau si pencoba itu, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Tuhan Yesus dicobai supaya dia terkenal, ya, menjadi orang yang populer di dalam lingkungannya atau pada masa itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak nuruti si pencoba minta itu. Yesus digoda untuk membuktikan dirinya, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu membuat pertunjukan sesuatu, tidak mau mencoba Bapa karena ia mencintai proses yang benar. Kalau tidak hati-hati, kita cenderung gampang tergoda untuk kelihatannya hebat dari yang seharusnya, memamerkan kesalehan atau karunia kita untuk mencari pengakuan orang lain. Ini adalah mental selebritis yang tujuannya kita bukanlah untuk dikagumi dan penampilan kita kelihatannya hebat, tetapi tujuannya kita adalah mentaati Allah. Nah, ini kadang-kadang kita terjebak supaya kita terkenal, supaya kita kelihatan, wah, saya melebihi daripada mereka-mereka. Tetapi ini adalah bujukan-bujukan iblis supaya kita menyimpang di dalam kehidupan, supaya kita terkenal, bukan Tuhan kita yang kita sembah supaya terkenal dan sebagainya. Ini sebaliknya kita harus waspada dalam hal yang kelihatannya kecil dan sebagainya, luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan juga bisa tergoda dalam hal ini supaya, wah, saya berkhotbah berapi-api dan sebagainya, supaya kelihatan khotbah saya semangat dan enak dan sebagainya, sehingga saya terkenal dan sebagainya. Nah, inilah tujuan-tujuan kadang-kadang sebagai hamba Tuhan salah. Tetapi perlu kita ketahui bersama, boleh semangat berkhotbah,
Tetapi tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan supaya kita gampang dikenal dengan orang dan kita banyak diundang kemana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang menjadikan satu hal kenyataan dalam kehidupan kita. Itu godaan yang kedua, yaitu supaya menjadi terkenal atau spektakuler. Dan yang ketiga adalah godaan untuk menjadi penguasa. Nah, itu terjadi dalam ayat 9 dan 10. Ayat 9 10 dikatakan begini. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini yang menjadikan satu kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama. Iblis menawarkan kekuasaan atas bangsa-bangsa kepada Yesus saat itu juga. Tak perlu menderita dan mati disalib asal mau menyembahnya. Nah, ini luar biasa ya. Yesus tahu akan disalib dan mati di kayu palang itu, tetapi iblis menawarkan nggak usah jalan itu, tetapi semuanya akan diberikan dan ini menjadi kuasamu dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau seperti yang dimaukan oleh iblis ini. Ini yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, ia tidak haus kekuasaan, ia hanya mau otoritas yang diberikan oleh Bapa. Kekuasaan memang sangat menggoda. Kalau tidak mewaspadai, kita akan menempatkan harga diri, status dan kedudukan menjadi segalanya. Ini adalah roh pemberontak, mau mengendalikan dan mengatur segala, tapi tidak mau tunduk pada otoritas. Nah, ini otoritas kita hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kita punya ini itu supaya kita memiliki otoritas, memiliki suatu power, tidak. Tetapi semuanya adalah hanya di tangan Tuhan. Maka dari itu pagi ini boleh kita belajar dari bagaimana proses sebelum Tuhan Yesus melayani di padang gurun itu selama 40 hari. Ada 3 godaan, yaitu pertama supaya menjadi sombong ayat 3 sampai 4. Yang kedua adalah godaan untuk menjadi spektakuler ayat 5 sampai 6. Dan yang ketiga godaan untuk menjadi penguasa yaitu ayat 9 sampai 10. Inilah firman Tuhan pagi ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi ini, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan firman yang sudah kami dengarkan, supaya menjadi berkat kami boleh belajar bagaimana proses Tuhan Yesus di dalam panggilan melayani pada saat itu di padang gurun, mengalami 3 godaan yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus melalui iblis itu, tapi Tuhan Yesus semua dijawab dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pembelajaran pada kesempatan pagi ini supaya kami tidak tergoda dalam kesombongan, kami tidak tergoda di dalam supaya menjadi terkenal, dan kami juga tidak tergoda supaya menjadi penguasa atau menjadikan hal yang luar biasa ditakuti dan sebagainya, tetapi itu semuanya adalah godaan-godaan yang akan merendahkan Tuhan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus firman pada kesempatan pagi ini. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, baik keluarga, anak, cucu, menantu, ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita mohon berkat sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.